Bapak Ibu yang terkasih, Romo Dr. Benny Pang sekarang posisinya ada di Roma. Ya benar ya Romo? Nah, ya, tetapi dia arek Surabaya. Ya, lahir tahun 70 dan ditabiskan sebagai imam tahun 98 sebagai seorang imam Karmelit Okarem. Hari-hari ini kita mendengar bacaan-bacaan misa harian, bacaan pertama tentang Nabi Elia. Maka seperti Romo Beni yang selalu mempunyai moto Zelo Zelatus Sum Pro Dominum Exercitum, Romo Beni akan mendampingi kita. Mendapatkan menyelesaikan studi S1 di STFT Widya Sasana Malang, S2 di S2 teologi di Catholic University of America tahun 2006, lalu S3 teologi moral di Universitas Santo Thomas Aquinas tahun 2010. Dan sampai hari ini Romo Beni masih menjadi dosen teologi moral di STFT Malang. Suasana mengajar Romo Beni sungguh menyegarkan mahasiswa. Sayang kalau yang tidak begitu mengerti bahasa Jawa masih berpikir mengapa frater Ganjar tertawa. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu. Tahun 2013, 9 tahun lalu terpilih sebagai anggota General Ordo Karmel untuk Asia, Australia, dan Oseania, dan tahun 2019 masih sampai hari ini terpilih sebagai Wakil Prior Jenderal Ordo Karmel di Roma. Romo Beni sudah menuliskan beberapa bukunya. Yang pertama, Yesusku Luar Biasa. Yang kedua, Berkobar-kobar bagi Allah. Yang ketiga, Rahim untuk dipinjamkan, dan juga masih ada artikel-artikel lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan pembahasan dari Romo Beni. Dan Romo Beni, waktu dan tempat saya silahkan. Terima kasih Romo Gusli. Shalom semuanya, salam dari Roma yang hari ini agak mendung lumayan karena hari-hari ini panas. Panasnya lebih cepat 1 bulan daripada yang seharusnya. Baik, saya akan bagikan screen saya dan oke. Ya. Baik, tadi saya sempat melihat-lihat apa yang sudah dibahas dari sejak hari awal kursus teologi sampai hari ini. Saya terakhir, jadi lumayanlah, enggak harus mengulang, tetapi ada beberapa poin yang mesti saya garis bawahi lagi dari para pembicara yang terdahulu yang sudah saya ikuti. Ya, ini semua ketika saya diminta oleh Romo Iwan untuk berpartisipasi dalam kursus teologi ini, saya waktu itu artikel saya sudah diterbitkan di Studia tentang hati nurani itu keprihatinan saya sejak lama karena ada kesimpang siuran yang sangat besar dan fundamental, ya, dan masih diajarkan. Lalu dalam komentarnya tentang artikel itu ada rekan yang mengatakan, daripada nulis tentang hati nurani sendiri, ngapain kamu enggak menulis tentang konflik yang terjadi antara hati nurani dan magisterium. Saya bilang, what? Konflik gitu ya. Apa itu kita kurang mendalam atau kita kurang paham tentang apa sebetulnya yang terjadi dalam pemikiran moral kita. Ya, jadi saya bukan teolog dogmatik, tetapi hari ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk melihat bagaimana praktisnya secara moral, ya, moralitas tidak hanya ada di sini, tetapi praktis bagaimana menjalin harmoni antara sensus fidei, ini tema besar dalam sinodalitas, dan magisterium. Nah, ada banyak kesalahpahaman yang harus kita atasi terlebih dahulu, baru kemudian kita akan masuk
bisa masuk lebih dalam tema ini, ya. Baik, maka saya akan pertama-tama mengajak Anda sekalian untuk melihat lagi apakah gereja itu. Lalu kita akan merenungkan tentang sensus fidei yang akan nanti lebih didetailkan lagi dengan sensus fidei fidelium dan sensus fidei fidelis. Nah, setelah kita paham ini, apakah gereja itu, magisterium dan sebagainya, lalu bagaimana itu relasinya itu dengan hati nurani? Ya, kalau kita paham dua hal ini, dua sisi ini, dan bisa menjalin harmoninya, kita akan sungguh-sungguh menuju gereja yang sinodal. Ini menyentuh tema yang pokok sekali, karena ini menyangkut keputusan-keputusan moral kita dan bagaimana gereja mengajar. Siapa itu? Nah, kita bicarakan di sini ya. Jadi kita perlu, kalau ada kesalahpahaman yang masih menyisa, saya harap dari awal para pembicara sudah menggempur kita dengan banyak kesalahpahaman tentang gereja dan hidup menggereja. Mari kita bersihkan lagi pada session yang terakhir dari kursus teologi ini. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Nah, sumber-sumbernya sensus fidei ini dari International Theological Commission, dari Tahta Suci, In the Life of the Church. Ini penting sekali Anda bisa baca. Anda bisa baca semuanya ada di website Vatikan, jadi nggak usah beli, gratis ya. Ada di situ. Evangelii Gaudium dari Bapak Suci Paul Francis. Veritatis Splendor yang banyak disalahpahami Yohanes Paulus. Saya masih ingat waktu itu saya masih student, lalu ngomong tentang Veritatis Splendor jadi ribut. Nggak tahu yang diributkan apa, orang nggak baca isinya. Lalu kemudian Amoris Laetitia juga yang banyak dikomentari. Orang banyak komentar tetapi gak baca, itu di Indo itu kayak gitu, senengannya komentar. Nah, ya baik, kita akan melihat. Jadi ini sumber-sumber pokoknya ya, nanti akan saya tunjukkan, ada beberapa artikel dan buku kecil lain yang Anda bisa baca juga atau bisa beli gitu ya. Ya, jadi 4 dokumen gereja ini penting sekali untuk kita lihat. Baik. Apakah gereja itu? Ini kayaknya pertanyaan untuk anak SD ya. Tetapi masih saja pertanyaan ini tersisa dan masih banyak faktanya orang yang belum paham dengan mendalam. Ya, saya kasih contoh. Satu waktu saya diantar oleh seorang umat yang sangat baik hati dari Jakarta menuju ke Cikanyeri pada waktu itu. Karena ke sana agak sulit, lalu saya diantar naik mobil. Nah, di dalam mobil ini ada diskusi-diskusi tentang bayi tabung pada waktu itu. Diskusi dengan saya, bagian saya ya, artinya keahlian saya tentang bioethics ya. Lalu si pemilik mobil ini ngatakan pada saya gini, gereja tuh usil sekali sih Romo ngurusin sampai hal-hal yang kayak gitu. Biarin dong kami ini lagi bebas kayak gitu, usil sekali sih. Terus gereja itu usil sekali. Saya pikir, wow. Terus pertanyaan saya pada si nyonya ini, bentar. Kalau kamu ngomong gereja, nah ini pertanyaan saya persis yang saya tuliskan di sini. Apa yang ada dalam benakmu tentang gereja? Gereja itu paus kah? Atau para uskup kah? Atau para imam kah? Atau yang disebut sebagai magisterium? Mereka yang mengajarkan. Ya iya Romo, gitu jawabannya. Ya iya Romo, memang itu cerewet sekali gitu. No. Kamu kalau SD-mu Katolik, paling tidak kamu pasti tahu gereja itu adalah
Kita semua. Gereja itu bukan mereka. Kayaknya mereka dan saya. Ini konsep yang keliru sekali tentang gereja. Sehingga nanti ini menghalangi perjalanan bersama yang disebut gereja sinodal, berjalan bersama. Karena seolah-olah kuasa mengajar gereja itu musuh gitu loh. Musuh karena pikiran mereka, ajaran gereja tidak cocok dengan pikiran mereka. Itu orang modern itu ya gitu, gampang sekali melihat. Nah, apa dibalik pertanyaan itu? Nah, pertanyaan itu tentunya bukan salah 100%. Sebagai orang yang saya hidup di Roma ini lama, ini tahun dengan ini masuk tahun ke-10 dengan waktu yang studi lagi itu sudah masuk tahun ke hampir 13 ya, ada di Roma, dekat dengan segala macam gosipnya di Roma, dekat dengan pemikiran-pemikiran yang ada di tetangga, di tahta suci. Hal itu bukan kesalahan ibu tadi, umat tadi itu mempunyai kesan begitu, tetapi karena memang konsepnya masih ada yang keliru gitu. Baik dari para pemimpinnya maupun dari umatnya sendiri. Ada menara gading hierarki. Nah ini banyak di entertain di mana-mana ini. Seolah-olah itulah gereja. Aduh, repot ya. Itulah gereja. Kalau bukan itu, bukan gereja. Repot. Siapa yang bilang kayak begitu? Gitu loh. Seolah-olah hierarkis itu saja yang gereja. Lah kita ini apa? Umat Allah itu apa? Yang tinggal di desa-desa itu apa? Bukan gereja. Ini penting sekali karena nanti ini menjadi kesalahpahaman yang akan membuat permusuhan yang begitu besar sekali ya antar umat. Nah, ini yang dianggap tadi dalam pemikiran tadi si nyonya itu, gereja adalah bapak tua yang selalu memegang tongkat dan berbicara, no, tidak untuk pornografi, tidak untuk alat kontrasepsi, gak boleh KB, tidak boleh kawin homoseksual, gak boleh IVF atau bayi tabung, gak boleh inseminasi artifisial, gak boleh aborsi, gak boleh hukuman mati, gak boleh korupsi, gak boleh perdagangan manusia. Kayaknya begitu. Kayaknya bapak tua yang jahat sekali lalu kayak hakim begitu. Kesalahpahaman terus ya dilakukan. Ini bulan-bulan ini ada banyak di Roma ini ada sebentar lagi nih akan datang Gay Pride atau parade gay itu. Nanti mereka kan sengaja berada di depan Vatikan untuk provokasi begitu. Karena apa? Karena konsepnya kayak gini. Dan itu konsep yang tidak pernah diajarkan oleh gereja. Yang ada kayak gini nanti, klerus versus umat Allah. Klerusnya tidak mau tahu, tidak mau mendengarkan, tidak mau ngomong apa-apa, umatnya bertengkar sendiri. Lalu tidak tahu gereja itu mana, terus punya konsep sendiri, buat teologi sendiri itu di sosial media itu kalau mau lihat, saya sengaja biarkan orang-orang yang aneh-aneh itu ada di sosial media, biar saya ikuti ini arah berpikirnya kemana, itu ada di situ ya. Jadi ini yang terjadi, saudara sekalian, tidak sehat. Untuk itu, kalau itu yang terjadi, jadi kalau membentuk menara gading, seolah-olah hierarki gereja atau pemimpin atau magisterium itu membawa seluruh kebenaran dan umat itu tidak tahu apa-apa. Well, kalau ada bagian dari hierarki yang ada di sini atau bagian dari dosen-dosen imam yang mengajar di sini, kita harus membaca sungguh-sungguh. Ini yang diperangi sungguh-sungguh oleh Bapak Suci, yaitu klerikalisme. Saya baca buku ini jauh sebelum Bapak Fransiskus menjadi
Paus, dan ini luar biasa ditulis oleh seorang dosen di Gregoriana, dan definisinya bagus sekali. Klerikalisme itu bukan menyuburkan imamat, tapi kematian imamat. Itu mati imamat kalau kayak gitu. Makanya Paus Fransiskus nggak mau bahwa imamat itu akan mati dengan klerikalisme. Itu banyak, itu subur, masih subur di sana. Perangnya masih terus berlanjut. Nah, gereja menurut Lumen Gentium, nah ini kita mulai masuk lagi untuk membersihkan kesalahpahaman, dan ini saya kira sudah disentuh ya. Saya akan lihatnya, menggarisbawahi lagi. Ingat ya, Lumen Gentium mengajar 3 bab pertama. Ya, ini tidak semua bab, ini ada 8 lebih bab itu ya, tadi saya catat nih. Iya, 9, 8 bab itu. 3 bab pertama ini yang penting tentang definisi gereja. Gereja pertama yang sudah lama tidak pernah dianu, karena sebelumnya itu sebagai societas perfecta ya. Artinya masyarakat yang sudah lengkap, gak butuh yang lain, gak butuh saya. Sudah lengkap di sini. Lalu Konsili Vatikan II mendefinisikan, siapa sih itu? Gereja ini sebenarnya lahir dari mana? Ada sentuhan yang mendalam sekali. Misteri Allah Tritunggal. Ini sumber hidup gereja. Nah, dari misteri itu gereja dipahami, ini penting sekali, umat Allah. Anggotanya siapa? Baik tertabis maupun tidak tertabis. Seluruh umat Allah itu. Maka tidak lagi piramida, tetapi melingkar. Umat Allah yang bersiarah bersama. Siapa yang bersiarah bersama? Baik tertabis dan tidak tertabis. Ini distingsi yang tidak terlalu perlu lagi itu. Selain nanti perlunya adalah sebagai bentuk pelayanan. Nah, Konsili Vatikan II tetap mengatakan ada struktur hierarkis. Ya, jangan dikatakan anti hierarkis. Tidak, ada struktur hierarkis. Tapi baca nomor 18 mention, didefinisikan dengan jelas. Untuk apa sih struktur hierarkis ini? Ini untuk pelayanan. Ini untuk menguatkan gereja yang adalah bersaudara semuanya. Ini penting, saudara sekalian, penting. Bagi umat yang masih sangat pastor sentris, atau imam-imamnya atau para pemimpinnya yang masih klerikalis. Ide definisi ini itu menghabiskan semuanya itu. Tidak. Kita bersama-sama berjalan berziarah. Bersama-sama berjalan. Nah, ini kunci sinode yang masih tarik ulur terus. Nah, ini Paus mengatakan, enggak, kalau kita mau menjadi gereja yang sungguh-sungguh umat Allah, ayo jalan bareng. Ya, tidak ada pertentangan antara hierarki dan umatnya, tidak. Semua satu saudara berjalan bersama. Sinodos, ya kan? Nah, kita adalah gereja. Saya yakin pembicara-pembicara sebelumnya sudah menjelaskan apa artinya gereja ekaleo, dipanggil untuk berkumpul bersama. Jadi umat Allah yang dikumpulkan dari seluruh dunia bersama-sama, tidak menafikan para pemimpinnya, tetapi menekankan kebersamaannya. Karena saya masih melihat waktu saya tugas di Milan gitu loh. Lalu kemudian saya ngomong dengan romo-romo yang tua gitu. Terus kemudian, kenapa kamu semua harus dikerjain sendiri, diatur sendiri? Nggak percaya, nggak kayak di Indonesia gitu ya. Nggak percaya dengan orang awam.
pertanyaan itu dijawab oleh mereka dengan sangat simplistis. Jawabannya itu, loro non sanno niente. Artinya, mereka tidak tahu apa-apa. Tak bilang, Padre, you harus ke Indonesia. Biar kaget. Gitu. Kadang-kadang orang Eropa ini sombong-sombong. Mereka. Nah, ini semua karena lahir dari sebuah konsili yang besar. Dan ini masih ada saja yang ngajar. Aduh, saya sampai postingan Facebook saya beberapa bulan yang lalu itu agak emosional nih, karena ada orang yang menyatakan Konsili Vatikan II ini hanya konsili pastoral, tidak ada apa-apanya, tidak seperti yang dahulu-dahulu, tidak seperti Konsili Trente dan sebagainya. Siapa itu loh, dari teologi dari mana gitu loh ngajarin kayak gitu. Terus yang suka dipelintir itu, kasihan ini, Paus Benediktus ke-16. Seorang yang peritus, ahli Konsili Vatikan, karena beliau ada di sana. Omongannya dipelintir-pelintir untuk membenarkan mereka. Ini itu kita hidup dalam era post-truth. Ya. Artinya era kebohongan itu kalau mau mengatakan, enggak pakai istilah yang gaya-gaya post. Nah, Konsili Vatikan II ini menganut 3 prinsip. Dua, satunya itu saya tambahan dalam arti tertentu sebuah penafsiran saya, tapi banyak orang yang mengatakan demikian. Yaitu pertama-tama, ini cerdas sekali. Ressourcement, itu bahasa Perancis. Artinya apa? Tidak kembali ke 2-3 abad yang lalu, tetapi kembali ke sumbernya. Kitab suci, Yesus Kristus. Kembali ke sumber aslinya, ini cerdasnya itu di sini ya. Kembali ke cinta awalnya, yang mungkin selama perjalanan berabad-abad itu mulai memudar, untuk aggiornamento, itu untuk bukan pembaharuan reform, tetapi untuk menghari ini, aggiornamento, untuk menghari ini, sehingga gereja ini berjalan terus bersama dengan seluruh perjalanan duniawi ini. Maka nanti Gaudium et Spes itu membuka dengan kata-kata yang luar biasa, menunjukkan sinodalitas bukan saja dengan anggota gereja sendiri, tapi dengan seluruh dunia. Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan, duka dan derita umat seluruh dunia adalah kegembiraan, harapan, duka gereja itu sendiri. Wow, itu terbuka yang luar biasa. Saya merinding kalau setiap kali saya ke Basilika Santo Paulus Fori, San Paolo Fuori le Mura di sini ini, karena di situ Yohanes ke-23 membuka Konsili Vatikan II dengan doa yang luar biasa, yaitu Tuhan ulangilah mukjizat Pentakosta dalam gereja. Maka, ressourcement dan aggiornamento ini adalah 2 pilar yang mengatakan bahwa fidelity harus setia pada semangat awali, harus setia, tapi aggiornamento, kreatif, untuk berjalan dengan dunia, dengan zaman. Nah, dalam Konsili Vatikan II ini muncullah istilah nanti yang akan sangat berguna bagi kita, yaitu sensus fidei. Tapi dari mana itu semua? Nanti relasinya itu ya antara pemimpin dan umatnya, lalu antara umat Allah dan Allah, dimulai dari kembali ke Injil, menunjuk pada Yesus sebagai gembala yang baik. Teks ini, kalau tidak diteliti, karena gini, ini repotnya di Indonesia, nanti hari panggilan bacaannya Yesus adalah gembala yang baik, gitu. Seolah-olah nanti menekankan Yesusnya kabur,
gembalanya itu gembala, ini imam religius gitu dan sebagainya. Baca teks lagi, kembali ke sumber lagi. Teks itu mengatakan, akulah gembala yang baik. Jadi, pemimpinnya, hierarkinya, magisteriumnya melihat ke Yesus. Umat awamnya melihat ke Yesus. Semua melihat ke Yesus. Aduh, ya, saya agak ini. Jadi Yesus yang dilihat. Hierarki nggak boleh lihatlah ke diri, enggak, lihat ke Yesus. Baru nanti sesudah kebangkitan, Yesus mau mengatakan, oke, Petrus, dan nanti kamu semua, gembalakanlah domba-domba. Jadi kami ini, para imam dan para hierarki dan sebagainya, bahkan kuasa mengajar gereja itu berpartisipasi pada kegembalaan Yesus Kristus. Bukan sang gembala. Sang gembalanya Yesus. Lihat ke Yesus, tunduk, dan mendengarkan Roh Kudus bersama-sama. Gusti Allah. Ini kalau prinsip dasar ini tidak diterima itu jadi bulat. Maka, gereja sebagai umat Allah itu nanti, ya ini Konsili Vatikan kedua menggarisbawahi, tidak menemukan tapi menggarisbawahi istilah yang sudah dihidupi berabad-abad, yaitu sensus fidei. Semua umat Allah, seluruh umat awamnya, dan para pemimpinnya memiliki rasa iman. Nanti dibagi, saya sudah lihat, kayaknya kemarin itu Romo yang kemarin itu sudah ngomong tentang ada sensus fidei fidelium, ada sensus fidei fidelis. Jangan bingung bahasa Latinnya. Kalau ngomong sensus fidei fidelium itu, sensus fidei itu ngomong rasa beriman, rasa iman yang dimiliki siapapun, seluruh anggota gereja. Iya toh, Anda miliki, saya juga miliki, kita sama-sama umat beriman, ya kan? Ini kita miliki semua. Kalau sensus fidei fidelium itu artinya secara berjamaah. Rasa itu berjamaah, bareng-bareng tuh. Rasa kaum beriman, rasa iman dari kaum beriman. Nah, sensus fidei fidelis itu rasa iman pribadi. Nah, kalau bahasanya orang PD, orang karismatik, pribadi lepas pribadi. Kayak tante-tante yang ada pribadi lepas pribadi. Oke, nah itu nanti menunjuk pada hati nurani. Nanti saya tunjukkan, ini paper saya bongkar-bongkar lagi summa teologi untuk mengatasi kesalahpahaman. Ya, jadi siapa yang memiliki sensus fidei? Semua orang, semua tanpa kecuali. Loh kok bisa? Loh kok bisa umat yang tidak belajar teologi? Itu kan frater-frater tingkat 1, tingkat 2 itu kan sombong-sombong tuh. Mereka, wow, kok belajar teologi gak ngerti, gak punya iman. Kamu yang gak punya iman, saya selalu katakan kayak gitu. You yang gak punya iman. Ya, ini akan gereja sinodal itu bukan temuan baru, bukan kok Paus Fransiskus menemukan gereja yang baru. Itu gereja awal mula yang dikehendaki Kristus gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk lebih dulu. Kita lihat baca definisi ya. Sebentar saya. Nah, oke. Apakah sensus fidei itu? Ya, itu dari buku yang ini ya, sensus fidei dari Commission International Theological Commission. Saya ambilkan nomor 3, di satu sisi, sensus fidei mengacu pada kemampuan pribadi setiap orang beriman dalam persekutuan gereja untuk memahami kebenaran iman. Ada banyak umat di sini kan. Hei,
yang nggak belajar teologi umat Allah. You belajar atau nggak belajar teologi, punya rasa iman. Kalau nggak gitu, you nggak dibaptis. Nah, satu sisi. Di sisi lain, sensus fidei mengacu pada realitas komunal dan gerejawi. Naluri iman gereja itu sendiri. Yang dengannya ia mengenali Tuhannya dan mewartakan sabdanya. Jadi kita ini punya pengenalan akan Tuhan, punya rasa iman itu. Lalu kita mau mewartakan sabdanya, entah jadi pewarta sabda atau tidak, tapi kita mewartakan sabdanya mungkin dengan perbuatan kita yang sederhana. Nah, sensus fidei dalam pengertian ini tercermin dalam konvergensi atau menyatunya orang-orang yang dibaptis dalam ketaatan yang hidup. Ketaatan yang hidup ini kata penting sekali nanti untuk mengerti hati nurani ya. Pada sebuah doktrin iman atau pada sebuah elemen praksis Kristiani lebih-lebih dalam liturgi dan sebagainya ketaatan yang hidup, bukan ketaatan bebek mati. Kita bukan bebek, kita umat beriman yang punya martabat, punya akal budi. Konvergensi ini, penyatuan ini, konsensus ini memainkan peranan penting dalam gereja. Konsensus fidelium ini adalah kriteria yang pasti untuk menentukan apakah satu doktrin atau praktek tertentu masuk dalam iman apostolik atau tidak. Salah satu contohnya dulu adalah yang jadi ribut itu adalah Maria dikandung tanpa noda. Dogma itu pusing tuh, romo-romo tuh para uskup juga pusing. Kalau Anda buka perdebatan teologinya itu menarik sekali. Karena yang dahulu menolak Aristotelian akhirnya menjadi tifoso. Tifoso itu penggemar Santo Thomas Aquinas gereja itu. Thomas Aquinas sendiri pun tidak setuju dengan itu. Bingung. Lalu yang dirujuk kalau apa itu? Kalau orang-orang besar itu mengatakan yang banyak berbeda gitu. Sensus fidei. Inilah nanti yang dikatakan Paus itu memiliki infalibilitas, bukan karena dia sendiri, tetapi ketika dia mengajar dari katedra, duduk, mewakili seluruh umat Allah yang didahului dengan konsultasi yang masif, dan menyatakan satu ajaran iman tertentu. Jadi, Anda yang tidak belajar teologi itu punya martabat iman ini, punya rasa iman ini. Dan itu jangan pernah diremehkan oleh siapapun. Apalagi oleh pemimpin gereja. Santo Agustinus lama sebelum itu menyatakan seluruh gereja, dari para uskup sampai yang terkecil dari umat beriman, membawa kesaksian akan kebenaran. Terus ini ada Romo yang posting di Facebook saya. Hierarki itu Tuhan, habis itu Paus, habis itu para kardinal. Tapi iki wis diajari teologi kok jadi Romo tambah karu-karuan. Ya, jadi seluruh gereja dari para uskup, ini tabisan tertinggi itu uskup. Tidak ada tabisan kardinal itu, tidak ada. Ya. Sampai yang terkecil dari umat beriman membawa kesaksian akan kebenaran. Ini Bapak gereja yang luar biasa, Agustinus. Dan ini yang bian lagi. Ya, Agustinus juga mengatakan, bagimu sebagai pemimpin, ya karena punya karisma masing-masing, aku uskup, tapi bersamamu, tabisanku tidak ada apa-apanya. Aku umat Allah. Biasanya baris pertama, baris keduanya tidak ada. Agustinus nyebut itu. Baik. Nah, apa dasarnya? Nah, semua nanti dalam baik Summa Theologiae saya juga baca itu. Nah, dasarnya adalah Roh Kudus. Nanti akan kelihatan dalam hati nurani ya.
Nah, Roh Kudus ini sumber kemampuan untuk memahami dan memberi kesaksian iman. Roh Kudus apa? Karena dia adalah roh kebenaran. Nah, kalau membahas ini nanti sehari sendiri ya. Tapi dia yang memberikan rasa akan kebenaran. Ciri yang lain lagi, dia mempersatukan, tidak memecah belah. Itu setan memecah belah. Dia memberi penghiburan kalau kebenaran dan persatuan itu dihajar oleh si jahat, karena dia adalah roh cinta Bapa dan Putra. Nah, ini teologi Allah Roh Kudus itu banyak abuse-nya di Indonesia karena dikira ini teologinya orang karismatik. Karena itu martabat apa yang bisa kita pakai sebagai dasar sensus fidei adalah baptis. Bukan sakramen tabisan, baptis. Pembaptisan kudus adalah dasar dari seluruh hidup Kristiani. Pintu gerbang pada hidup dalam roh, dan pintu yang memberi jalan masuk bagi sakramen-sakramen yang lain. Yang mendasari ini, jangan dibolak-balik. Nah, dua sisi iman, ya penting ini. Kalau kita ngomongin rasa iman, itu bukan Romo, krosonya itu Romo ndak bener loh, para uskup juga ndak bener loh. Krosomu, bukan perkara kroso atau tidak kroso. Kadang-kadang kalau ngomong sama mama itu saya gitu, rasanya bukan rasa. Ada dua sisi iman yang sangat penting. Pertama adalah fides quae. Fides quae ini adalah pengetahuan tentang isi iman. Pengetahuan. Maka butuh belajar. Bravo yang ikut kursus teologi ini. Luar biasa. Yang tidak harus ikut. Ini artinya Anda mau membina iman Anda. Kalau enggak tahu apa yang diimani, gimana bisa membela iman itu? Atau bisa menghayatinya? Lo enggak tahu. Ya. Lo enggak tahu gimana bisa membela. Nah, fides quae itu apa saja? Kitab suci. Ya, itu penting tuh, orang Katolik ini kitab sucinya ada di luar kepala, karena kepalanya ada utang. Dalam kepala, di luar kepala. Kan enggak ada apa-apa yang kitab suci. Ya. Saya kalau memberi ekumene itu paling senang dengan orang Protestan. Karena mereka ini paham kitab suci dan tanya bermutu. Yang Katoliknya delau, nggak ngerti apa-apa. Nah, Hieronymus mengatakan, barang siapa tak mengenal kitab suci, ia tidak mengenal Kristus. Jangan dikira kamu kitab suci itu Protestan. Kamu gak kenal Kristus. Kalau kamu tidak baca. Katekismus, sulit dong bahasanya, ya terserah. Karya tulis para kudus, jadi bukan sahabat-sahabat Yesus ya, tetapi karya tulis nih yang mendalam itu dibaca itu luar biasa. Dan dokumen-dokumen magisterium yang ada banyak. Masuk di sini kuasa mengajar gereja. Bagian dari fides quae, nanti saya tunjukkan bagaimana itu pentingnya dalam mengambil keputusan moral. Lalu ada fides qua. Ini kalau fides quae itu tentang pengetahuan, fides qua ini yang biasa kita pahami tentang iman, adalah tindakan beriman. Artinya, saya mempercayakan diri 100% pada penyelenggaraan Allah. Saya beri contoh, Santa Teresa Avila berkata, hanya Allah cukup, solo Dios basta. Itu pernyataan mistik. Santo Titus Brandsma yang baru digelari Santo itu mengatakan, ketika kita dicintai, kita diuji. Probamur dum amamur. Ignatius dari Loyola mengatakan sesuatu yang bagi kita orang modern mungkin impossible. Ambillah Tuhan kebebasanku. Ini rasa trust sungguh-sungguh pada Allah. Iman itu dua-duanya, tidak boleh hilang salah satu. Ya. Nah, terhadap isi iman yang begitu, dua sisi iman itu, maka sebentar ini kok
kursor saya hilang. Tugas dari hierarki adalah hilang. Kursornya hilang. Tugas magisterium adalah membina, menegaskan, dan menilai sensus fidelium. Dan ini harus dihargai. Karena demi pelayanan bagi umat Allah itu sendiri. Membina, menegaskan, dan menilai. John Henry Newman ini seorang yang sangat luar biasa. Dia Anglikan lalu bertobat menjadi Katolik. Dia mengatakan, karunia untuk menegaskan, membeda-bedakan, merumuskan, mengundangkan, menegakkan bagian apapun dari tradisi terletak hanya dalam Ecclesia Docens, gereja yang mengajar. Dan ada kuasa mengajar itu dalam magisterium. Ya kalau kuasa mengajar itu diberi karunia itu, jangan dinafikan seolah-olah tidak ada. Nah, umat Allah, kita semua juga harus tahu bahwa kemauan untuk diajar atau sebut docility adalah karunia Roh Kudus juga. Nah, kalau kamu menentang itu, ya menentang Roh Kudusnya sendiri. Ya, sudah sekalian itu penting ya. Jadi saya tidak dengan sensus fidei saya tidak menafikan itu, tapi untuk menafikan kuasa mengajar gereja, tetapi justru melihat kita ada harmoni antara kita dan kuasa mengajar gereja yang salah satu bagian dari komunia. Ya, jadi ada harmoni antara umat Allah dan magisterium. Dan ini akan membina sinodalitas di dalam gereja. Ini kita bisa perdalami dalam tanya jawab ya. Saya punya contoh-contoh praktis. Nah, ini untuk kita semua, bagaimana mengasah sensus fidei? Pertama-tama kita tentunya berpartisipasi dalam hidup gereja. Biasanya orang yang suka kwek di paroki itu orang yang gak tahu aktif. Kwek tocwe kwek. Ya, itu yang gak tahu aktif. Kalau gitu ya sensus fidei-nya tidak terasa. Lalu mendengarkan sabda Allah. Setia membuka kitab suci, mendengarkannya, terus belajar. Akrab dengan magisterium, dengan Bapak Uskupnya, itu memungkinkan akrab. Jadi bukan menganggapnya musuh. Enggak musuh, bukan cuma melarang-larang, tetapi memiliki karunia yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Terus belajar. Ini penting, terus belajar. Tanya, kalau nggak ngerti tanya. Buka lagi. Hidup kudus, membina kekudusan, hanya orang yang kudus bisa membaca itu. Membaca apa yang diajarkan gereja sebagai sesuatu yang bukan beban, tetapi sesuatu yang sangat membantu kita untuk maju terus dan berusaha bersama-sama membangun gereja. Nah, sayangnya di sini ya, saya ngomong-ngomong dengan para rekan imam di sini, sinodalitas ini nanti menuntut bukan saja para imamnya, tapi umat Allah yang awam juga untuk lebih lagi berpartisipasi dalam hidup gereja dan belajar banyak. Tanpa itu nggak bisa. Tanpa itu nanti emosional. Kalau emosional modelnya kayak begini. Sekarang yang ramai di Amerika adalah misalnya tentang abortion. Ya, jadi sensus fidei itu bukan suara demokratis. Abortion is my right, my right, my right. I don't think it's a sensus fidei. Tidak ada rasa akan kebenaran, tidak menyatukan. Itu kerjaan siapa? Kerjaan si jahat. Nah, saya mengkonekkannya dengan hati nurani.
Ya, sepintas saja para saudara sekalian, karena ini bahan separuh semester frater-frater ya. Tapi sepintas saja ya. Jadi untuk melihat, menunjukkan pada Anda, kok bisa tadi bahwa ada rasa beriman itu ada di dalam diri kita. Nah, ini peran hati nurani. Nah, hati nurani ini banyak di-abuse. Kalau Anda lihat video di sini, beberapa diktat juga, saya sampai menepuk dada, Tuhan, ampunilah kami. Karena diajarkannya tidak tepat. Ada suara hati lagi, dan sebagainya. Siapa pernah bilang suara hati? Tidak ada. Ya, jadi, menjadi manusia bermoral, menurut ajaran gereja, itu bukan mentaati, oh Roma ngomong begini, saya harus pulang bawa begini. Kalau begitu, saya jadi orang yang bermoral. Bukan itu. Manusia bermoral adalah pribadi yang berbahagia dan bertanggung jawab oleh karena imannya. Bukan karena nuruti bebek tadi. Kita tidak diajak menjadi bebek, kita diajak menjadi umat beriman. Kalau Anda membaca lebih teknis lagi, ini ada di sini ya, Anda nanti baca di Studia, itu ada saya kira available ya, baca di situ, ini artikel saya yang terbaru, Kesatuan Harmonis dan Sinderesis Konsisten, keutamaan kebijaksanaan. Situ saya ngomong juga tentang magisterium. Ya. Jadi kayak gini saudara strukturnya. Ya. Norma moral itu bukan saja yang objektif ya. Jadi kuasa mengajar gereja memberi ini bukan saja itu. Norma moral itu ada dua macam. Objektif, isinya itu macam-macam. Isinya itu depositum fidei. Jadi kita ini luar biasa kayanya, gereja Katolik itu kaya luar biasa. Ada kasanah iman yang berabad-abad diuji oleh waktu, tidak lekang dan dipimpin oleh Roh Kudus, nanti dirumuskan oleh magisterium. Ini objektif. Maka saya ngomong sama para frater, kalau ngajar yang jelas. Ajaran magisterium apa jelas. Tapi apakah ini satu-satunya? Nah, ini Amoris Laetitia itu banyak dikritik oleh orang ini orang itu karena kayaknya moralitas itu kalau nuruti ini sudah nurut itu sudah baik. Itu moralitas anak SD. Itu bukan orang dewasa yang beriman dan memiliki sensus fidei yang luar biasa. Norma moral ini adalah norma moral yang subjektif. Nanti lihat beberapa kata Bapak Suci yang gak pernah dibaca oleh para pengajarnya juga. Gitu. Ada norma moral subjektif, yaitu hati nurani. Ini penting, karena inilah nanti yang membuat orang itu bertanggung jawab. Mendengarkan magisterium, membaca magisterium dengan sungguh-sungguh baik yang terungkap dalam norma moral yang objektif itu, lalu mengambil keputusan moral karena pimpinan Roh Kudus, ini tidak boleh dihilangkan. Ini yang membuat kita dewasa. Norma moral objektif dan subjektif inilah yang membuat membantu kita mengambil keputusan moral. Nah, peranan magisterium apa di sini? Sekali lagi ini dalam Veritatis Splendor ya. Mengatakan banyak pengajar moral gak ngutip ini. Ya, kita ini Bapak Suci Yohanes Paulus mengatakan, Santo sekarang ya, mengatakan gereja itu sebagai komunio. Ya, tadi kita katakan sebagai komunion bersama. Kita punya sensus fidei bersama-sama. Moralitas itu tidak menunjuk ke saya suka apa, kamu suka apa, lalu relatif. Moralitas itu menuju ke komunitas. Apa yang dirasa oleh komunitas? Atau dirumuskan oleh gereja. Tetapi, itu satu bagian. Maka Yohanes Paulus mengatakan begini, otoritas gereja
ketika ia mengajarkan perkara-perkara moral, sama sekali tidak mengurangi kebebasan hati nurani orang Kristen. Sama sekali. Jadi yang ngajar, kalau tunduk Vatikan, Roma, Locuta, Causa Finita, dari mana istilah itu? Tunduk-tunduk gini. Tidak. Gereja meletakkan dirinya selalu dan hanya untuk melayani hati nurani. Untuk melayani apa? Memberi pengajaran, tugasnya mengajar dengan jelas. Aborsi dari sejak awal gereja, tradisi turun-temurun, tidak boleh dilakukan. Jelas. Biarkan umat yang mengalami kesulitan itu berpikir, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, dan oleh karenanya berbahagia. Ini menunjukkan bahwa hati nurani itu adalah kemampuan akal budi manusia untuk bertanggung jawab dan menegaskan. Yang melaluinya kita tidak maunya sendiri, tetapi menjawab panggilan kasih Allah dalam kedalaman diri kita masing-masing, menghidupi panggilan itu dengan menerapkan hukum kasih dalam setiap keputusan praktis hidup kita. Mengapa di situ? Nanti Anda baca sendiri ya, Gaudium et Spes 16 ini, karena kayaknya waktunya mulai mepet. Ya, baca sendiri, bacanya hati-hati. Terjemahannya yang baik, saya sudah letakkan di sini. Hati-hati, tidak ada kata suara hati. Yang ada suara hati nurani. Dan suara itu bukan suara sungguhan, tapi metafor. Ya. Ini narasi ya. Ini semuanya narasi, naratif, bukan narasi, naratif. Jadi, hati nurani itu bukan pendapat umum. Ya, kalau pendapat umum kayak tadi itu, aborsi boleh, aborsi boleh, aborsi boleh. Lalu gereja harus mengikuti pendapat umum. Atau id sub ego super ego yang diajarkan oleh Freud, bukan itu. Hati nurani itu konsep teologis ya kan. Hati nurani ini punya dua sisi, yaitu disebut sinderesis dan sinaidesis. Maaf, saya menggunakan istilah technical, ya. Tapi yang sinderesis itu susah sekali terjemahannya. Kalau Anda mau baca lagi artikel saya, ya. Hati-hati dengan pelan-pelan. Sinderesis ini lahir, istilah ini dipakai dari refleksinya Santo Hieronymus yang mengkontemplasikan 4 makhluk wahyu revelasi, yaitu elang yang selalu memandang wajah Allah, itu sebagai sinderesis. Jadi sinderesis itu, ini penting, keterarahan dari dalam lubuk hati kita selalu pada Allah yang benar, yang baik, yang mulia. Mengapa dari sejak kecil kita muak melihat kejahatan, tapi senang kalau kita melihat orang mencintai atau dicintai? Dari mana? Siapa yang ngajar itu? Allah sendiri yang ada di situ. Ini refleksinya bagus nanti. Inilah kemampuan yang tidak terpengaruh oleh dosa asal. Keterarahan, kerinduan selalu kepada Allah, kepada yang baik, kepada yang luhur, yang mulia. Nah, ini bagian dari hati nurani. Hati nurani yang selalu mengarah ke sana itu harus memutuskan, kan? Kalau saya terlalu ke arah kepada kebaikan, nah terus gimana? Saya ngomelin suami saya, atau saya diamkan dia, atau saya harus berdialog? Nah, itu kan keputusan praktis itu disebut sinaidesis. Nah, kejadiannya kayak nyonya ini, kayak si noni ini. Kita melihat ke sinderesis dahulu. Itu yang tadi ada sense, rasa imannya itu ada di situ.
Dengan sindiresis ini, karena ketertarikan, keterpesonaan kita pada sesuatu yang baik, maka kita membaca seluruh ajaran gereja bukan sebagai beban, tetapi sebagai suatu inspirasi untuk bisa memutuskan dengan tepat. Ya, makanya ini dua hal bisa dibedakan di kelas, tetapi pada praktisnya dua-duanya tidak bisa. Ini saya ambil dari Mentis ini supaya menunjukkan bahwa duanya satu. Saya kasih contohnya di sini. Ya, ini sindiresis adalah kesadaran nilai luhur moral akan yang baik dan yang jahat, relasi dengan Allah sebagai kebaikan tertinggi. Sinaidesis itu memberi discernment, apa yang harus dilakukan, tindakan apa, lalu ngambil keputusan. Kita lihat dahulu di sini. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ini, perjalanan dari sindiresis ke sinaidesis, di tengah-tengah itu ada siapa? Ada Roh Kudus. Ya, saya kaget waktu belajar moral ini oleh Thomas Aquinas disebut sebagai the instinct of the Holy Spirit. Insting Roh Kudus yang membuat kita selalu instinctively tertarik spontan pada kebaikan. Nah, ini saya contohnya. Kalau misalnya si noni ini mau aborsi, dia akan berpikir, apa sih, bener nggak sih aborsi ini? Lalu, kalau dia memiliki sensus fidei yang kuat, dia akan membaca bagaimana firman Allah, bagaimana ajaran magisterium. Tapi tidak berhenti di sana dulu, karena yang dihadapi nanti gimana kalau ngomong sama papa saya, gimana sekolah saya, relasi dengan pacar saya, dan sebagainya. Sindiresisnya mengarahkan selalu pada yang baik. Hargailah kehidupan. Cintailah kehidupan yang ada dalam dirimu. Akuilah dosamu. Allah mengasihimu. Nah, ini semua nanti menjadi bekal bagi dia dan dikuatkan, didorong terus oleh Roh Kudus untuk sinaidesisnya memutuskan sebuah perbuatan konkret. Saya tidak aborsi. Nah, kalau dilihat dari struktur ini, ajaran magisterium harus jelas. Karena untuk menghadapi orang-orang dalam situasi kalut, harus jelas. Ya, tidak, boleh, diizinkan, dan sebagainya. Jelas. Dan kita memiliki kasanah itu amat luar biasa dan jelas. Nah, dari kerumitan itu, sindiresis memberi kelurusan berpikir, sinaidesis atau konsensia membantu untuk memutuskan sampai ada keputusan moral konkret, dan dalam setiap langkahnya Roh Kudus menerangi. Ini jadi nanti teologi ala Roh Kudus yang harus diperdalam. Nah, Paus Fransiskus mengatakan begini dalam Amoris Laetitia, ya. Karena selama ini hati nurani itu dibunuh, nggak boleh itu, karena hanya harus mengerti norma moral objektif saja. Ya, ini hampir selesai saya. Nah, dia mengatakan gini, jelas kan. Sudah lama kita percaya bahwa kita telah cukup mendukung keluarga-keluarga Kristiani, memperkuat ikatan pasangan dan memberi hidup mereka makna hanya dengan menekankan adalah masalah doktrinal. Gereja ngajar gini, bioetika dan moral, tanpa memotivasi mereka terbuka pada rahmat. Ya benar tahu, kita tahu yang benar, tapi menjalankan yang benar gimana? Itu butuh rahmat. Kita juga merasa, ini dia ngomong pada para pemimpin gereja, ya. Kita juga merasa sulit untuk memberikan ruang bagi hati nurani umat beriman yang sering menanggapi Injil sebaik mungkin di tengah segala keterbatasan mereka dan dapat melakukan penegasan pribadi mereka dalam menghadapi situasi yang kompleks. Mengulang pendahulunya Yohanes Paulus, dia menekankan lagi, kita dipanggil untuk membina hati nurani, bukan untuk menggantikannya.
Ini saya ngomong pada father-father, biar kalau jadi Romo nanti jangan merasa memegang kebenaran. Jelaskan kebenaran, tapi jangan merasa pemegang kebenaran. Saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan Roh Kudus, belajar dengan baik, berdoa dengan mendengarkan kitab suci, membaca kitab suci, aktif dalam hidup gereja, membina persekutuan itu, maka kita akan menjadi tidak ada lagi konflik antara kuasa mengajar gereja dan saya. Lawang cocok semuanya. Kita membacanya bukan dari luar, tetapi dari dalam, dengan mata batin yang diterangi oleh Roh Kudus. Maka, marilah kita sebagai gereja mengikuti Yesus, pemimpinnya dan domba-dombanya mengikuti Yesus, karena Sang Gembala adalah Yesus. Dan kita bangun gereja sinodal dengan membina hati nurani kita. Saya kira saya cukup begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Beni sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, Romo Beni mulai mengingatkan kita dalam seluruh pembahasan hari ini. Pertama-tama kita perlu jelas dulu memahami apa itu dan siapa saja gereja. Lalu Romo Beni mengajak kita melihat kembali betapa banyak orang salah paham terhadap ajaran gereja karena tidak pernah membaca langsung dokumen. Karena orang mendengar, oh komentar ini, komentar itu, lalu menjadikan itu sebagai suatu pegangan, tanpa memeriksa langsung sumbernya. Nah, itulah gereja mengajak kita, Romo Beni mengajak kita untuk melihat apa yang menjadi semangat dari gereja sampai pada Sensus Fidei ini, yaitu gereja sendiri lewat Konsili Vatikan Kedua mau menggali dari sumbernya. Ada ungkapan disosmen, aggiornamento, kembali ke sumber. Jadi bukan lagi berdasarkan ilmu-ilmu positif, tetapi juga harus kembali bukan pendapat manusia, tetapi kepada kitab suci. Dan dari semuanya ini kuncinya ada dalam pribadi Yesus Sang Gembala yang baik. Bapak Ibu, melihat ini semua, maka kembali itu bukan kembali ke beberapa waktu, 1, 2, 3 abad, tetapi kepada sumber dari iman itu, yaitu Yesus. Karena itulah kita diajak untuk melihat dan membedakan beberapa konsep, yaitu sensus fidei, sensus fidei fidelium, dan sensus fidei fidelis. Pada prinsipnya, sensus fidei ini bukanlah suara yang bersifat demokratis, tetapi adalah rasa iman yang dimiliki oleh setiap orang yang sudah dibaptis. Jadi rasa iman yang ada di dalam diri kita, itulah yang disebut suara hati nurani. Dan Romo Beni mengajak kita untuk berhati-hati membedakan antara suara hati dan suara hati nurani. Dan dari situ kita diajak untuk melihat rupanya ada 2 konsep tentang itu, yaitu syneidesis dan synderesis. Ya, syneidesis keputusan praktis sesaat, synderesis yang disertai juga oleh rasa iman. Dan untuk itu tindakan-tindakan praktis yang meskipun kelihatannya menjadikan solusi harus memiliki dasar iman. Dan antara kedua hal ini, gerakan dari syneidesis ke synderesis itu, disitulah Roh Kudus berperan mendampingi hati nurani seluruh umat beriman. Dan di sini gereja bukan lagi milik hierarki yang menentukan seluruh kebenaran ajaran mengklaim itu, tetapi bersama-sama membangun gereja sinodal. Para hierarki juga mendengarkan suara-suara
dari suara iman dari umat beriman. Beberapa contoh sudah ditampilkan bagaimana peran dari para tokoh gereja, Santo Santa, juga penulis-penulis dari gereja. Salah satu yang saya kira ditampilkan Romo Beni dan saya suka adalah Santo Agustinus. Untukmu saya adalah uskup, bersamamu saya adalah umat beriman. Disitulah gambaran dari gereja sinodal. Jadi bukan karena memiliki kuasa mengajar yang tidak mendengarkan umat, tetapi semua umat ikut serta dalam membangun gereja yang didirikan Yesus Kristus. Begitu Bapak Ibu. Romo Beni, terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu, kita memiliki waktu dan kesempatan untuk bertanya kepada Romo Beni. Terima kasih. Boleh tanya langsung mikrofonnya, tetapi juga bisa menanyakannya melalui chat box ya, yang mungkin mengetikkannya lalu menyampaikannya. Kalaupun bertanya, mohon pada poin-poin saja. Jadi tidak perlu bercerita panjang lebar, langsung poinnya apa supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat juga. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Romo Agustinus. Ya, selamat sore. Silakan Pak Satrio. Ya, selamat sore Romo Beni. Menarik sekali topik hari ini. Nama saya Wicaksono dari Kota Malang. Ya, tadi sensus Fide akan menjadi dua bagian, ada Fides Quae dan Fides Qua. Fides Quae itu pengetahuan tentang isi iman, Fides Qua tentang tindakan beriman. Dan harapannya tadi diterangkan oleh Romo Beni, menjadi manusia bermoral yang ciri khasnya adalah manusia bahagia dan bertanggung jawab. Nah, kebetulan saat kita di paroki Romo itu banyak tugas nih, banyak tugas sekali. Dan kadang-kadang kita sudah bekerja maksimal. Tetapi di belakang sana masih ada yang dalam tanda kutip merasani. Ukuran Romo, ukuran tentang manusia bahagia dan bertanggung jawab ini kira-kira seperti apa? Kalau di dalam konteks sensus Fide ini tadi, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Romo menerangkan tentang syneidesis, perbuatan konkret saat kita mau bertindak, dan synderesis, atau pengetahuan kita tentang ajaran misterium. Kalau di kantor, saat dulu saya di kantor, kalau kami akan membuat sebuah program yang menyangkut tentang keuangan yang membahayakan, nanti harus berujung dengan hukum, maka itu akan saya lempar dulu kepada staf. Untuk dia ada ide atau ada opini supaya kita mengerjakannya bisa selamat dan tidak terjerat masalah hukum. Apakah itu opini dari teman-teman itu? Apakah opini itu tadi juga bagian daripada hati nurani kita dan isi hati nurani kita? Sementara itu, Romo, selamat malam, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Satrio. Romo Beni mau langsung menjawab? Iya, boleh, karena ada dua ya. Nanti saya diingatkan lagi ya, yang satu ya. Gini, yang saya ngomong tentang yang tadi ada Fides Qua itu tentang imannya itu sendiri ya. Tolong dibedakan. Ini ranahnya ya teologi dogmatik nih. Ini tentang iman. Fides Qua itu iman. Jadi bagian dari iman itu ada dua. Gampangannya gini. Iman itu bukan hanya rasa atau sikap percaya saja, tetapi juga ada pengetahuan. Ada unsur pengetahuan. Dan di situ kita harus banyak belajar. Ya, itu yang penting, itu saya klarifikasi itu dulu. Nah, pertanyaan Bapak ini saya kira tadi itu sebenarnya mengarahkan gini, apa sih tanda-tandanya bahwa kita sedang mengakses atau kita sedang ya katakanlah mengakses sensus Fidei yang ada di hidup kita ini. Nah, tanda-tandanya gampang, mengikuti ini tadi, ini penting sekali. Karena dasar dari sensus Fidei ini adalah bahwa Allah yang tinggal dalam diri kita, Roh Kudus yang memimpin. Dan roh ini adalah roh kebenaran dan pemersatu. Dua hal ini penting.
Kalau kita mengatakan ada kehadiran roh yang benar, itu kapan? Kalau ada kebenaran diwartakan dan dia mempersatukan. Nah, di paroki, kalau katakan lagi, kebenarannya semua umat beriman di paroki mesti memberikan APP, katakanlah, apapun kemampuannya, pokoknya berpartisipasi. Nah, sebenarnya gitu. Terus dilawan oleh orang lain. Tidak, itu tidak harus kayak gitu. Kok dipaksa-paksa dan sebagainya. Kita jelaskan lagi, kebenarannya adalah ini kita berpartisipasi dalam hidup gereja. 50 perak, 500 perak nggak apa-apa untuk partisipasi ini. Nah, kalau itu dirongrong terus, berarti tidak ada kebenaran yang sedang bekerja. Ini bukan pekerjaan si Roh Kudus. Dan kalau itu yang terjadi, ada keterpecah belahan kan? Ya kalau kayak gitu tidak ada Roh Kudus. Sensus fidei, orang-orang yang suka kayak begitu, dia sedang tidak melakukan rasa berimannya, sedang tumpul gitu, karena tidak dipimpin oleh Roh itu sendiri. Itu kalau kriteria konkretnya kalau bisa melihat kayak gitu. Ya, yang lain tadi tentang dihubungkan dengan bahagia dan sebagainya. Itu lain, Pak. Itu ranah tentang hidup moral. Itu saya hanya mau menjelaskan, hidup moral itu bukan tunduk-tunduk saja. Tapi hidup moral itu bagaimana saya berbahagia. Karena ini cuma tunduk-tunduk saja. Kenapa kamu tidak korupsi? Ya, enggak boleh sama gereja. Oke, kalau nggak boleh, satu waktu gereja boleh, yuk korupsi. Itu yang bahaya. Jadi, sebuah keputusan moral itu harusnya karena ini benar, maka saya lakukan. Atau maka perlu diperintahkan karena hal ini benar. Bukan karena diperintahkan atasan, maka saya nurut. Itu bebek. Itu bukan pribadi yang bertanggung jawab. Maka saya katakan pribadi moral adalah pribadi yang bertanggung jawab dan berbahagia atas keputusan yang bertanggung jawab itu karena iman. Itu sebetulnya yang mau saya garis bawahi tadi. Nah, kira saya sudah jawab dua-duanya ya. Ya, mungkin Romo yang kedua itu bisa lebih direct. Jadi kalau dalam mengambil keputusan, ya minta pendapat teman-teman. Apakah bisa dikatakan opini teman-teman itu juga bisa menjadi jawaban dari ungkapan hati nurani, suara hati. Oh, iya, ya hati-hati Pak. Sekali lagi ini bukan suara demokratis. Kalau opini itu, ya opini ini dicerna ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa, apakah boleh meminta opini teman? Kalau teman-teman ini mempunyai sensus fidei, rasa iman yang kuat, bisa membantu. Tetapi kalau teman-temannya ini sudah korup, lalu kita ikut berjemaah ke sana. Ikut berjemaah. Jadi hati-hati. Yang makanya saya dalam proses pengambilan keputusan ini, makanya saya bilang banyak pengajar moral tuh hanya nunjuk, oh gereja mengajar begitu. Enggak, jauh lebih dalam lagi. Bagaimana kamu mengakses kedalaman imanmu sampai pada sang kebenaran sejati. Bahagia enggak kalau aku itu korupsi? Aku lo bahagia enggak? Oh iya, aku dapat duit. Terus mau apa dengan duit itu? Mau gini. Sesudah itu semua, aku bahagia enggak? Aku sungguh-sungguh bahagia atau aku hanya merasa nikmat? Itu pertanyaan yang sangat mendalam untuk akhirnya mengatakan, no. Ini tidak benar ini. Saya tidak bertanggung jawab kalau gitu. Maka saya ambil keputusan untuk tidak korupsi. Nampaknya tidak memberikan kenikmatan karena tidak bisa membawa kita pergi plesir ke mana-mana. Tetapi ada kebahagiaan sejati yang sedang kita dapatkan. Baik, Romo, terima kasih. Cukup jelas. Ada dua pertanyaan, dua orang, Bu Clara dan Bapak Heru. Silakan Bu Clara lebih dahulu. Tolong dinyalakan Baik, speaker ya. terima kasih
Pak Agus Lee atas kesempatan yang diberikan, dan paparan Romo Beni sungguh mantul, mantap betul ya. Pertanyaan saya ada dua sederhana. Pertama, dengan sensus fidei, bagaimana kita bisa mewujudkan gereja itu bukan sebagai ya ada tuan rumah, namun seperti apa yang dijelaskan Romo Beni tadi, gereja itu sebagai gembala yang baik di tengah para dombanya. Itu satu ya harapan kami. Kedua, pertanyaan kedua mengenai sinode para uskup. Bagaimana implementasinya dari gereja global, maksud saya ya Eropa, Amerika dan sebagainya, sampai ke gereja lokal. Saya ambil contoh Romo Beni. Di beberapa daerah di Indonesia mungkin tidak masalah ya di desa-desa. Namun di beberapa kota besar di mana faktor individualis masih dominan, ada kemungkinan kesenjangan sosial antara the haves and the haves not itu terasa, sehingga misi gereja lokal untuk mereka yang betul-betul membutuhkan, yang miskin, papa, ya, disabilitas dan lain sebagainya, sehingga pelayanan itu menjadi tidak maksimal. Mohon pencerahan Romo Beni. Terima kasih. Oke, Romo Agus nanti diingatkan lagi ya. Saya jawab mulai yang satu dulu. Bagaimana dengan sensus fidei gereja membentuk mewujudkan Romo. Gitu. Bagaimana? Jadi saya mulai dari kata-kata Paus Fransiskus yang sangat pastoral ya. Ini kadang-kadang Bapak Suci Fransiskus ini banyak dikritik karena bahasanya sangat pastoral. Tidak berarti less theological, itu ngawur yang ambil kesimpulan gitu. Ini sebagai paus itu bukan pengajar, bukan penjaga Holy Office ya, bukan penjaganya Santo Vigio, bukan penjaganya Kongregasi Ajaran Iman. Jadi dia harus pastoral. Namanya saya Papa, Paus. Ya. Jadi saya mau beranjak dari kata-kata Bapak Suci sendiri, bahwa lebih-lebih dia menyapa klerus kami dengan hierarki untuk berbau domba. Kadang-kadang hidupnya ini terpisah gitu loh. Mulai dari pendidikan seminari yang disendirikan, maksudnya supaya intensif, tapi bablas kemudian terpisah dari hidup umat dan segala perjuangannya, sehingga nanti di dalam kehidupan sehari-hari ambil keputusannya itu main kuasa. Saya pernah bertanyakan pertanyaan yang sulit nih pada pastor paroki. Suatu waktu saya lagi keliling, saya tinggal sebuah paroki, saya tanya gini pada pastornya, kalau kamu tahu pada satu waktu pembimbingnya Miss Dinar ini datang pada kamu, lalu dia tuh ngomong, Romo, I am gay. Saya ini gay. Apa yang kamu lakukan? Dia langsung berhenti makan. Makannya enggak enak. Lalu dia bilang, yo gak oleh wes, gak boleh udah. Jadi pembimbingnya Miss Dinar. Atas dasar apa kamu mengatakan tidak boleh? Ya kan dia mengatakan, loh, saya tunggu dulu. Orang ini datang kepadamu. Dia tidak punya kasus. Dia datang kepadamu, dia terbuka pada kamu, lalu dia mengatakan, saya gay. Apa yang harus saya lakukan? Tanggapanmu adalah, berhenti. Is that so? Nah ini yang dikatakan Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia, dalam kasus-kasus juga perkawinan yang sulit itu, orang datang untuk memohon bimbingan, disermenlah bareng-bareng. Bukan mengatakan bahwa perbuatanmu itu gak apa-apa, tetapi disermen bareng-bareng sampai mencapai
tuntutan Injil yang benar-benar tidak mudah. Menemani, berjerih payah bersama, itu gak gampang. Maka ketika saya baca Amoris Laetitia, tak tutup langsung jebret. Waduh, Bapak Suci memberi tugas yang begitu berat pada para pemimpin gereja. That's it. Itulah yang membuat nanti, ayo, oke, Mas, sakjane sebetulnya ya, jawabannya adalah, yuk Mas, kita jalan bareng-bareng yuk. Kita ngomong, terus bagaimana? Bagaimana dia supervisi, supaya tidak terjadi kasus-kasus abuse di antara misdinar. Bagaimana dia membimbing itu sampai ada keputusan-keputusan moral yang sangat delicate, tetapi sangat. Jadi dia berkeringat bersama kegembiraan dunia, sukacita dan duka citanya adalah duka cita gereja. Itu namanya membina sensus fidei bareng-bareng. Itu yang membuat gereja lalu menjadi bersama-sama, bukan menuju pada hierarkinya saja, tapi melihat ke Yesus, karena dialah yang bisa menyembuhkan hati sedalam apapun luka itu. Kalau itu mau praktis, itu salah satu contoh praktis. Ya. Lalu sinode para uskup dan sebagainya, saya kurang jelas Bu, apa relasinya sinode para uskup dengan apa yang terjadi individualisme dalam komunitas besar. Antara gereja lokal, antara gereja global dan lokal. Maksudnya prakteknya di dalam gereja lokal, Romo. Kalau di Indonesia itu kan beragam ya. Kalau di daerah mungkin tidak begitu terasa. Kalau di kota-kota besar itu di mana ya individualisme antara kaum the haves dan the haves not itu, supaya misi gereja itu nyampe. Jadi betul-betul ke arah orang-orang yang membutuhkan. Ya, kalau kayak gitu makanya ini yang perlu saya sampaikan satu hal yang praktis ya. Ini kami di sini kan dengan para pemimpin, ada para jenderal dan sebagainya, kami kan seringkali berdiskusi. Ini problemnya ada di sini, mengajak dalam proses menuju sinode para uskup ini nanti, yang nanti akan melahirkan biasanya ekshortasinya dari Bapak Suci, ini kelemahannya itu ada di gereja lokal. Karena masih banyak para uskup dan para imamnya, kalau tidak uskupnya ya imamnya yang di paroki-paroki, yang nggak peduli, kamu ngomong apa itu urusannya Roma kok, nggak peduli. Loh, ini sebetulnya gerak bareng-bareng. Justru di sini diajak umat ini, kamu itu loh punya sense of belonging. Maka tadi saya katakan, untuk mengasah sensus fidei itu pertama-tama terlibat dalam hidup gereja. Tanpa itu, orang akan asing. Gereja bukan rumah saya. What the hell? Saya hidup Katolik urusan saya sendiri gitu. Dan itu banyak itu di daerah-daerah yang kaya di Jakarta tuh. Ya. KTP itu amplopnya dikembalikan kosong. Kaya, super kaya. Ngeri itu. Dia nggak mau, tapi untuk yang lain-lain, untuk belikan nyumbang ke, ini nggak boleh ngomong nyumbang kemana gitu, itu gede sekali, nyeneng noromone gede. Tapi untuk bersama-sama kosong, amplopnya 10.000 aja nggak masuk. Hey you punya sekian banyak perusahaan. Di mana rasa sense of belonging-nya? Nah, itu yang saya katakan. Itu unsur praktisnya ada di situ. Ini hambatannya ada di gereja-gereja lokal ini yang repot. Ya, ada banyak yang masih nggak peduli. Tapi ya oke lah. Mari kita berdoa supaya sense belonging ini makin kuat, berjalan bersama. Angel, ini raksasa 1,3 billion di seluruh dunia. Itu kalau gerak bareng tuh gempa bumi di dunia ini. Itu luar biasa loh, kekayaan gereja Katolik itu. Baik, Romo Beni, terima kasih. Bu Clara, semoga menjawab pertanyaannya.
Pak Heru, silakan Pak Heru. Terima kasih Romo Gusli. Romo Beni, sebenarnya tadi sebagian sudah terjawab oleh penjelasan Romo Beni pada waktu jawab Bu Clara. Tapi mungkin saya coba mau mohon petunjuk apakah seperti yang tadi diucapkan mengenai Jesus of Day atau apa itu, mengenai hati nurani manusia itu secara bebas dalam konteks dogma ajaran gereja itu adalah suatu wacana, kasarnya ajaran gereja untuk pagar petunjuk kita umat ke sesuatu yang benar. Nah, untuk memutuskan benar atau tidak, kasarnya kita sudah punya pagar kan begitu Romo intinya. Nah, kita sendiri sebagai manusia yang bebas, kita juga mempunyai akal budi dan nurani sendiri. Nah, dalam konteks yang tadi itu apakah benar yang dimaksud jadi gini, oh kita sudah punya nih dogma ajaran gereja, petunjuk yang baik, yang benar itu seperti ini, tapi semua dikembalikan ke kita secara bebas untuk meyakini bahwa oh ini yang benar, dan akhirnya kita menyimpulkan sesuatu, mengambil keputusan itu secara bebas dan bahagia tadi. Jadi nurutnya untuk oh ya ini benar tuh ya karena kita mengamini ya itu benar dan saya bebas. Saya tidak tertekan apapun dalam konteks melaksanakan itu. Bukan dalam konteks karena diperintah A, saya harus A, tapi saya mestinya nggak setuju nih A. Seperti itu Romo maksudnya Romo. Betul. Betul. Tak kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ada pasangan dokter. Setelah 4 tahun menikah, belum punya anak. Lalu datang pada saya karena saya nulis buku rahim itu. Didatangi dokter. Ditanyai, Romo, ini sudah dengan, wah, segala macam istilah medisnya itu muncul KB itu. Sudah usahakan gini, usahakan gitu, usahakan gini, usahakan gitu. Gimana Romo? Bagaimana saya boleh tak IVF, bayi tabung? Oke. Orang ini syukur kepada Allah, orang ini aktivis ya, aktif gitu ya. Lalu oke, yuk diskusi. Ya, saya meluangkan waktu, saya di Indonesia kan dalam beberapa tahun ini kan cuma mencelok dok gitu. Ya, penting ini penting untuk berpikir bersama gitu. Lalu kami duduk di kafe ngomong-ngomong, tak jadi ngomong gitu ya. Ini penting, proses ini penting gitu loh. Ngajak ngomong gini, Pak, Bu, gini ya. Kenapa sih gereja itu nggak boleh? Bukan cuma nggak boleh dok. Gereja itu bukan mimpi terus buka kitab suci cuma nggak oleh. Gitu. Enggak, reasonnya itu banyak. Lalu saya jelaskan reasonnya apa, tahap demi tahap, dan menyentuh apa yang mereka pelajari sendiri. So, think about that. Saya bilang gitu, pikirkan itu, saya berdoa bagi kamu, dan kita kontak terus, lewat email, lewat WhatsApp, dan sebagainya. Perjalanannya berapa lama? 2 tahun. Kami discernment, sampai akhirnya dia memutuskan, Romo, tidak. Kami menerima kalau artinya akhirnya kami itu steril atau apa, that's the risk. Karena kami tahu ini baik. Ajaran ini baik. Terus, mari kita tetap berdoa. Saya akan doakan, saya bilang gitu. 6 bulan kemudian hamil istrinya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wow. 2 tahun. Bergumul dengan mereka. Ini penting. Nah, makanya saya harap ada banyak hal-hal yang kayak gini ini. Makanya saya bilang sama murid-murid saya sama frater-frater itu, saya bilang, yuk kita bersusah-susah. Kamu tuh lo gak kawin, tapi kok ngublek-ngublek rahim, sperma, ovum, dan sebagainya. Gak apa-apa. Untuk mengajak bersama-sama ini, umat Allah yang membutuhkan discernment kita. You don't have to be expert. Tapi kesetiakawananmu ini really matters. Dan itu yang diminta gereja yang kayak gitu. Sinodos, berjalan bersama-sama. Itu yang diminta.
oleh Bapa Suci. Baik Romo Beni, terima kasih. Romo, sepertinya waktu kita sudah selesai. Ya. Kalau masih ada Bapak Ibu, satu pertanyaan penting, itu apakah Romo masih bersedia menjawab satu saja? Boleh, Romo, boleh. Ya, silakan kalau ada satu lagi. Nah, sesudah itu nanti Romo Kurniawan akan menyampaikan ke kita beberapa hal. Yang belum? Oh. Baik, kalau tidak ada, ya. Romo Beni, terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini Romo Beni mengajak kita mau melihat lebih mendalam bagaimana kita memiliki sensus fidei sebagai suatu kekayaan yang memang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita suara hati, Tuhan juga memberikan kepada kita rahmat iman. Bagaimana kedua hal ini bisa sungguh-sungguh menjadi bagian kita, bukan saja hanya kita lemparkan semua pada ajaran magisterium, tetapi tidak kita internalisasi dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu, terima kasih banyak Romo Beni untuk semuanya ini. Romo Kurniawan, silahkan Romo. Selamat malam, Romo, Suster, Bapak, Ibu. Mohon maaf, gambar saya kurang begitu jelas. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Beni yang sudah membantu kami semua mendalami tema tentang harmoni, sensus fidei, dan magisterium. Terima kasih Romo Agus Li yang sudah memfasilitasi kami semua. Yang kedua, hari ini akhir dari kursus Teologi STFT Widya Sasana semester ini. Kita berterima kasih kepada para pembicara, ada 10 pemateri, 7 dari STFT Widya Sasana, 3 dari luar STFT. Terima kasih juga kepada para moderator dan panitia yang sudah mengupayakan kursus ini dengan baik. Tadi Romo Beni mengajak kita untuk rajin mempelajari iman Kristiani kita. Tidak cukup hanya sekedar tahu, kita diajak untuk terus membina diri, belajar dengan sungguh-sungguh kasanah warisan iman kita yang luar biasa itu. Kemarin kami mengedarkan survei terkait dengan kursus teologi di STFT. Anda mau online atau offline? Dari 35 peserta yang memberi jawaban, 70% menginginkan online. Hanya sebagian kecil yang menginginkan offline. Mengapa? Ternyata banyak dari peserta ini dari luar Malang. Kalau ke Malang tentu biayanya mahal ya. Begitu ya Pak Heru langsung setuju kalau online. Jauh-jauh dari Surabaya hanya ke Malang sekali pertemuan tentu merepotkan. Kami akan membicarakan itu. Biayanya mahal. Biayanya mahal. Ini Iya, betul. Ada banyak suster dari berbagai tempat, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote katanya. Jadi kami akan mendiskusikan dulu kursus terbaik apa yang bisa kami berikan untuk Anda semua. Kami bersyukur partisipasi dan keaktifan Anda dalam mengikuti kursus ini. Masukan, saran dari Anda sungguh kami harapkan. Silakan menuliskannya dalam survei yang kami kirim itu. Sampai ketemu di kursus berikutnya, kemungkinan akan diadakan pada bulan September atau awal Oktober, biasanya begitu. Kursus teologi diadakan 2 kali dalam setahun, lalu kursus filsafat hanya sekali setahun. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Romo Beni, Romo Agus Li, dan para peserta, Romo, Suster, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Romo Agus Li. Baik, terima kasih Romo Kurniawan. Bapak Ibu yang terkasih, mengingat waktu kita memang sudah habis, saya ingatkan kepada seluruh peserta kursus, jangan lupa mengisi dan mengirimkan kembali.
Jadi bisa saja mengisi, tapi jangan lupa juga mengirimkan kembali form evaluasi yang dibagikan dari Sekretariat STFT. Dan sebelum kita menutup dengan doa, saya mohon semuanya bisa menyalakan kamera supaya bisa disimpan sebagai arsip. Ya, boleh tersenyum, boleh meringis, yang penting sesuai dengan suara hati nurani. Baik, halaman pertama saya foto, ya. Oke, halaman kedua. Dan sekarang halaman terakhir, halaman ketiga. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur karena Engkau bukan saja menciptakan kami sebagai manusia biasa, melainkan memberikan kepada kami karunia Roh Kudus yang akan membimbing seluruh perjalanan iman kami. Melalui pertemuan hari ini, kami diajak untuk melihat bagaimana rasa iman ini, rasa beriman ini bukan saja sekadar suatu romantisme, melainkan juga adalah suatu perjuangan yang akan membimbing kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Engkau juga mengaruniakan kepada kami hierarki yang mendengarkan iman dari seluruh umat beriman ini dan merumuskannya di dalam ajaran-ajarannya. Semoga rumusan-rumusan iman, ajaran gereja yang kami dapatkan dari hierarki gereja dapat menuntun kami dengan penuh sukacita di dalam menapaki hidup ini, sehingga kami pada akhirnya boleh bergembira karena menuju kepada kemuliaan-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga seluruh gerak-gerik tingkah laku kami dalam hidup bermasyarakat dan sehari-hari mencerminkan kegembiraan yang telah Kau berikan kepada kami lewat Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat siang Romo Beni, selamat makan siang. Dan Bapak Ibu yang lain, selamat makan malam. Terima kasih Romo Agus. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo Beni. Romo Beni kapan balik Indonesia ini? Nanti Terima selamat pribadi. kasih Romo Agus Li. Romo Iwan, makasih Romo Iwan. Romo Iwan di Terima kasih, mana? Kak Beni. Oh ini. Makasih Romo. Terima kasih. Sampai September Romo. Ya, moga-moga September sudah ada kursus yang baru. Iya. Terima kasih Mo. Makasih. Terima kasih semua. Pak Heru.